Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengklaim dirinya siap maju sebagai calon presiden di Pilpres mendatang. Hal ini disampaikan Caimin dalam acara doa bersama ulama dan habaib Budi, Kota Surabaya, Jawa Timur. Menanggapi soal koalisi Partai Indonesia Bersatu, Muhaimin menyatakan siap bergabung dalam koalisi jika dirinya yang diusung sebagai capres. Ya, insya Allah kita siap untuk bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai calon presiden. Nggak ingin bergabung PKB dengan Caimin? Saya siap bergabung asal capresnya saya kan. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Daulay menyebut koalisi Indonesia Bersatu terbuka jika ada pihak eksternal yang ingin bergabung, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Saleh, penunjukan Capres-Cawapres KIB akan bertumpu pada kalkulasi tingkat elektabilitas serta visi misi yang sesuai dengan koalisi. Jadi kalau ada tiba-tiba salah seorang yang ingin bergabung terus membuat syarat harus jadi capresnya, pertanyaannya apakah elektabilitas dan akseptabilitasnya sudah cukup untuk bisa diperjuangkan di dalam koalisi ini dibandingkan dengan calon-calon yang ada di luar sana. Dan ingat, koalisi Indonesia Bersatu itu sama dengan partai-partai lain, mungkin juga sama dengan koalisi yang akan datang yang lain dari partai lain itu ingin untuk menang. Karena kalau ingin menang maka tentu basisnya itu adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas dan akseptabilitasnya di masyarakat. Sejumlah pihak poros koalisi ini dinilai cukup bisa mengantarkan seseorang untuk maju sebagai capres dan cawapres pada 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar mengklaim dirinya siap maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Ia juga menyinggung ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, bila diusung menjadi calon presiden. Dan saudara, kesiapan maju sebagai Capres 2024 disampaikan Muhaimin dalam acara doa bersama ulama dan habaib untuk perdamaian dunia di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang. Muhaimin mengaku siap maju sebagai Capres 2024 karena banyaknya dukungan dan permintaan. Menanggapi soal koalisi Partai Indonesia Bersatu, Muhaimin menyatakan siap bergabung dalam koalisi jika dirinya yang diusung sebagai Capres. Ya, insya Allah kita siap untuk bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai calon presiden. Nggak ingin bergabung PKB dengan Caimin? Saya siap bergabung asal capresnya saya kan. Saudara, apakah tiga partai politik koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3 masih akan mempertimbangkan kehadiran PKB? Bagaimana kesempatan kans Ketua Umum PKB yang mensyaratkan bergabung sepanjang dipilih sebagai Capres KIP Koalisi Indonesia Bersatu? Kita bahas lebih lengkap bersama Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Lalu ada Arwani Tomafi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan P3. Dan nanti juga akan bergabung Riko Marbun, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, saya kerucutkan dulu. Ini sudah semakin jelas ini. Kalau KIP, Koalisi Indonesia Bersatu, PAN, P3, Golkar. Yang sudah jelas PDIP dan Gerindra. Ini isunya santer. Kemudian juga yang sudah beraroma kuat, ya, Nasdem, PKS, dan satu lagi partai, apa Bung Riko? Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya. Demokrat ya. Demokrat, oke. Saya ingin tanya, PKB ini masih anak hilang, jadi akan merapat ke KIB. Bung Jazilul. Ya, tentu PKB pada posisi membangun komunikasi dengan semua partai, dan kita tahu fakta dalam sejarah selalu saja PKB menjadi penentu. Makanya nanti dari tiga itu yang didukung PKB yang menang nanti. Kok pede banget? Capresnya Caimin, pasti didukung PKB menang. Selama ini ketika PKB berkoalisi, PKB menjadi penentu di dalam koalisi yang ada gitu. Nah kebetulan saya mengapresiasi ini KIB sudah terbentuk meskipun kesulitan untuk mencari siapa calon presidennya. Daripada sulit-sulit, Caimin menawarkan diri, ini dapat calon dan dapat partai tambahan gitu.
Apakah 29 itu tidak mungkin? ya, 2009 Seperti dukung siapa? disampaikan. PKB. Kenapa? 2009 capresnya dukung siapa? 2009, Iya. ya itu kan dengan kemudian kan putaran kedua PKB ada di situ. Putaran pertama Nah. tidak. Putaran kedua baru bergabung. Iya, tetapi ini jauh-jauh banget 2009, 2019. Karena tadi katanya 2012. kalau ikut pasti Ya. menang. Artinya tidak dong. Ya kalau begitu saya tarik berikutnya. Oke. 2000 tahun 99 siapa presidennya? Kan PKB. Iya, iya, oke, Jauh oke. banget nanti kalau ditarik Didukung dari situ. P3. Ya didukung oleh P3 kan Oke, gitu. oke, oke. Nah, Pak Ivan, maksud saya ingin Ya. menyampaikan saja bahwa Hmm. PKB tidak galau dengan keadaan yang ada ini karena koalisi KIB seperti disampaikan oleh pimpinannya itu juga masih terbuka dan cair gitu. Nah ketika Pak Muhaimin ditanya, Pak Muhaimin masih mau bergabung nggak dengan KIB? Loh, Pak Muhaimin tegas menyampaikan kalau saya diusung jadi presidennya, insya Allah bergabung. Oke. Kan tegas, enak gitu. Ya. Nah nanti dibahas kalau sudah bergabung. Nah, oke, baik. Saya ke Bung Arwani dulu dari P3. Kalau diusung jadi capres Caimin, sekarang bisa, namanya Caimin ya, bukan Gus Muhaimin atau Gus Ami. Muhaimin. Gimana? Gus Muhaimin, Pak. Oh, Gus Muhaimin. Karena Gus Muhaimin panggilannya. siap. Oke, sebelumnya karena ada Gus Ami, Gus Muhaimin, Caimin, Gus Muhaimin. Oke, baik. Gus Muhaimin siap gabung ke KIB. KIB itu ada PAN, P3, Golkar. Tambah PKB, asal capresnya Gus Muhaimin atau Caimin. Setuju nggak? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah jika memang pada akhirnya ada pemikiran bagi partai lain termasuk PKB untuk bergabung atau ingin bergabung ke KIB, saya kira masuk dulu ya, baru soal capres-capres kita bahas bersama, kita duduk bareng ya. Saya kira itu kita punya pengalaman baiklah dengan PKB ya, termasuk juga Golkar, PAN dan P3 PKB juga sudah punya pengalaman saya kira. Jadi tinggal nyetel saja. Ya, jadi masuk dulu. Ini memang kalau politik ada marketing juga. Masuk dulu deh, gabung dulu. Soal capres nanti bisa dibicarakan. Nanti kita ngopi-ngopi, nggak enak kan kalau ngobrolnya di luar gitu. Panas ya, kita cari tempat yang dingin, enak sambil ngobrol kan. Toh KIB juga jelas kami posisi sekarang belum pada saatnya membahas tentang siapa capres dan cawapresnya. Tapi kan ini terbuka semua ya, artinya pintu dibuka untuk Gus Muhaimin. Ya, siapapun kader bangsa ya mempunyai peluang untuk kami bahas dan pada akhirnya kami sepakati bersama untuk capres cawapres ke depan. Tapi kan dengan 3 partai aja sebenarnya udah cukup. Mau mencalonkan capres bisa nih, PAN, P3, Golkar, udah cukup tuh angkanya, nggak perlu lagi PKB. Ya, satu hal yang perlu diingat bahwa koalisi ini ya tentu sasaran pemilu 2024 terkait dengan capres cawapres ya, tetapi penting juga ya koalisi ini ingin membangun komitmen bersama sebanyak mungkin partai politik ya, untuk menegaskan bahwa kita jadikan pemilu 2024 itu momentum untuk menegaskan semangat persatuan kita. Kita nggak ingin ya, tapi kita perbaiki. Supaya nggak jadi janji palsu nih, Bung Arwani, ya kan? Kan yang namanya capres, cawapres kan lihat elektabilitas. Gus Muhaimin kan rata-rata masih 0,5%, 0,6%, rata-rata masih di bawah 1%. Nanti udah gabung nggak diusung. Ini banyak ya faktor yang membuat seseorang atau kandidat tertentu itu terpilih ya. Bisa jadi ya waktu yang masih ada 1 tahun lebih ini bisa jika didukung oleh misalnya KIB. Ya. Nih itu potensial jadi siapapun. Maksudnya ya, dari 0, bisa jadi langsung menuju ke 3 besar gitu? Ya, masa kan sih? Faktor banyak ya, tidak hanya
faktornya itu survei. Tetapi memang tentu mulai dari soal keterkenalan, lalu juga keterimaan seseorang itu menjadi sangat penting. Tetapi juga perlu diingat bahwa kerjasama politik dari beberapa partai politik, dari beberapa kepentingan kelompok di masyarakat, ya, saya kira itu juga menentukan ke depannya. Oke, saya ke siapa. Iya. Saya ke Bung Riko. Bung Riko, Ya, emang mungkin Mas Aiman. bertahun-tahun ya, saya sebut bertahun-tahun karena kan dari 2014 Caimin mau mengajukan sebagai capres, bahkan 2009 kalau tidak salah, saya lupa. 2014 yang jelas, 2019 balihonya di mana-mana, tapi nggak jadi juga. Dan elektabilitasnya tetap 0,sekian% dan lain sebagainya. Mungkinkah tiba-tiba melejit menjadi 3 besar? Jadi kalau saya pertama gini, kalau saya melihat manuver dan statement dari Gus Muhaimin ini atau Caimin ini ya, itu sebenarnya merepresentasikan kekhawatiran, ada 3 kekhawatiran utama terhadap terbentuknya koalisi ini ya. Yang pertama itu adalah tiketnya ini sebenarnya buat siapa, kan begitu. Jadi apakah ketum-ketum parpol ini yang tergabung di dalamnya, yang sebelum PKB masuk ya, ini cukup percaya diri untuk mengusung para ketumnya. Begitu ya. Ini kan kalau saya melihat tadi meminjam kata-kata Pak Jazil tadi, saya mengatakan sepertinya belum jelas nih capresnya itu siapa. Kenapa? Karena memang kalau melihat dari tahun, terutama dari tahun 2019 kemarin, itu kan ketum-ketum parpol itu pada akhirnya memberikan tiketnya kepada tokoh non-parpol, kan begitu. Ya. Terutama koalisi Pak Jokowi. Jadi pertanyaan mendasarnya kan di situ, ada kepercayaan diri atau tidak. Yang kedua, memang yang jadi pertanyaan ya, mengapa saya pikir bukan hanya PKB tetapi juga Golkar, PAN, dan P3 itu perlu segera mendeklar siapa capres atau cawapresnya. Karena ini kan terkait, ini bukan hanya pilpres, tapi pilpres dan pileg nanti kalau jadwalnya sama seperti peraturan itu kan akan berlangsung secara sekaligus. Sehingga ini pada akhirnya akankah capres ini mendatangkan magnet elektoral atau tidak bagi partai politik. Jadi kita ingat misalnya kemarin waktu 2019 lalu, hampir seluruh partai yang tergabung itu ingin menjadikan Pak Jokowi sebagai magnet elektoral bagi partainya. Tapi kan ternyata nggak bisa, hanya PDIP. Kotel Jadi efek ya, efek ekor jas. Ya, kotel efeknya itu begitu. Jadi ya kalau apa namanya Gus Jadi teori, Muhaimin, Anda mengatakan teori itu jangan dipakai lagi, itu menguntungkan bagi partai aslinya. ya pada akhirnya kenyataan realnya kan begitu. Jadi memang kata-kata Gus Muhaimin ya, kalau saya capresnya itu kan berarti dia memang juga ingin memberikan manfaat elektoral untuk partainya. Ditambah lagi dengan satu kenyataan yang paling utama ya dari koalisi-koalisi. Koalisi di Indonesia ini tidak pernah berlangsung secara lama. Ya, jadi dan cenderung taktis begitu. Jadi sebentar sekali usianya. Tapi koalisi Pak Jokowi lama dari 2019 katakanlah sampai sekarang kan nggak pecah-pecah. Lah ini ada koalisi Indonesia Bersatu ini kan cikal bakal. Oke, ini kan cikal bakal adanya perbedaan politik. Istilahnya kalau tadinya capres ini ya. Tapi masih dukung, kalau ditanya masih dukung Pak Jokowi masih. Kalau untuk capres yang nanti 2024 tentu berbeda karena presidennya akan berbeda, kan begitu. Ya secara terbuka kan tidak mungkin ada satupun yang mengatakan akan berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi dengan mendeklar koalisi gabungan dari partai politik, mau tidak mau kan ini ada benih-benih perbedaan yang sangat mendasar dari partai politik yang lain. Gimana gimana PDIP. Makanya kita kemarin mendengar Pak Hasto misalnya mengutip kata-kata Pak Jokowi di salah satu pertemuan yang mengatakan bahwa ojo ke susu begitu kan. Jadi bahwa sekarang ini sedang ada problem besar di dunia. Jadi itu menurut saya sinyal-sinyal begitu. Jadi langkah Pak Gus Muhaimin ini mencerminkan 3 hal itu. Apa yang Anda baca ini menarik. Pak Jokowi bilang ojo ke susu, jangan buru-buru. Meskipun yang kita dukung ada di sini. Di antara ada Pak Ganjar di situ. Itu banyak yang kemudian mengarahkan bahwa dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tapi ada juga mungkin yang lain ya. Terus dikaitkan dengan Caimin yang menawarkan diri masuk ke KIB asal ia jadi capresnya. Apa yang Anda baca di sini? Itu mungkin yang pertama agak berbeda dengan yang kedua ya. Kalau saya melihat sebagai orang luar, mungkin Pak Ganjar dan timnya di tempat itu ada semacam sinyal bahwa itu dukungan buat mereka. Tetapi jangan lupa di tempat itu kan juga ada Pak Jokowi itu, bukan hanya Pak Ganjar. Maksudnya?
bukan ya artinya kan kita tahu lah ini Kan udah apa ditolak namanya, 3 periode maksudnya. ya 3 periode perpanjangan berhenti di atas tapi kan di bawah kan kita lihat dengar Oke. sendiri kemarin waktu Bukannya udah tutup waktu Pak buku, Bung Jokowi. Riko? Ya kalau kita lihat dari teriakan yang ada di acara itu kan masih ada kan yang kepingin. Gitu nggak? Oke. Ya kan ini saya kenyataan aja istilahnya. Oke. Gak apa, ini kan kita demokrasi. Silakan untuk menyampaikan pendapat dengan argumentasi tentunya. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, jadi jangan GR dulu untuk ke Ganjar Pranowo gitu ya. Anda mau mengatakan itu ya? Ya, menurut saya begitu karena begini, kalau memang ini pikiran kami yang dilihat ya. Kalau memang Presiden meyakini betul bahwa tidak ada perubahan peraturan ya. Ini perubahan peraturan kan bukan di tangan Presiden pada akhirnya. Tidak ada perubahan peraturan menjelang 2024 dan tokohnya ada di situ dan memang kalau memang mandat itu akan diberikan kan tidak perlu ada bahasa ojo ke susu kan. Oke. Begitu. Nah, itu apa namanya sesuatu yang kita lihat. Tetapi bisa juga mungkin ojo ke susu ini apa namanya paralel dengan apa yang Pak Jokowi sampaikan secara terbuka beberapa waktu sebelumnya, yaitu meminta para kabinet ini untuk tidak secara terbuka berpikir tentang bukan hanya Pak Jokowi ya, tapi juga Pak Ma'ruf Amin beberapa waktu yang lalu itu bicara tentang Pilpres 2024. Jadi saya agak melihat ada kontradiksi begitu dengan menyatakan bahwa KIB ini sudah selaras dengan Pak Jokowi, tetapi pada saat yang bersamaan ada teguran secara terbuka dari Pak Jokowi dan Pak Wapres. Kalau untuk ke Caimin, menurut Anda itu nggak sungguh-sungguh itu hanya untuk menaikkan elektabilitas partainya? Ya saya pikir itu kan tugas ketum parpol. Oke. Jadi kalau kita melihat dari data-data survei bahwa apalagi ini pemilu akan dilakukan secara serentak. Jadi mau tidak mau memang tokoh parpol yang maju menjadi capres itu akan menguntut dan apalagi bisa dilekatkan secara secara simetris begitu antara capres dan partai politik itu akan mendapatkan keuntungan elektoral. Itu juga menjadi pertanyaan nanti di KIB ini ya. Ini kan ada sebelumnya kan ada Golkar, ada PAN, ada P3 nih. Nah ini siapa capresnya, siapa wapresnya, nanti yang untung siapa, yang nggak siapa kan ini jadi rumit sendiri. Bung Riko singkat saja, mungkinkah elektabilitas, saya sebut misalnya Caimin, dari 0, misalnya tiba-tiba langsung tiga besar, 20%, belasan persen katakanlah nggak mesti 20% deh. Mungkinkah itu? Ya, semua itu pasti kan butuh tahapan. Kalau dari data yang median rilis beberapa bulan yang lalu, posisi Caimin, Gus Muhaimin ini kan sudah ada dalam posisi 7 besar, jadi sudah 10 besar. Dan sebagai partai, PKB posisi pada saat ini adalah partai Islam terbesar. PDIP adalah partai nasionalis yang terbesar. Jadi kalau misalnya konsisten ya kita harus tunggu apakah kemungkinan itu selalu terbuka untuk naik ya. Tetapi bulan depan ya itu rasanya sih nggak mungkin lah. Tapi kalau dilakukan secara bertahap itu bisa saja terjadi dan itu berlaku juga untuk tokoh yang lain. Oke, jadi makin pede nih Bung Jazil. Iya. Apa yang dilakukan? Jadi ini sungguh-sungguh ya berarti ya? Kita harus buat bandingan kalau ketua umum partai yang ada, artinya misalkan Gus Arwani melihat elektoral dari masing-masing ketua umum, tentu Gus Muhaimin juga memiliki tingkat elektoral yang cukup gitu. Nah, kalau tidak ada pemain dari luar, saya berharap seperti yang disampaikan Gus Arwani tadi, KIB yang terbuka ini jangan segera dikunci pintunya. Dan apalagi kalau yang menjadi temanya adalah bahwa ini adalah peta Pilpres yang diusung oleh partai-partai politik. Jadi ketua umum partai politik. Ini kalau yang kumpul 3 kemarin, kan begini, saya melihat yang KIB itu ada 2 di situ yang menteri Pak Jokowi dan juga teman koalisi kami kan. Dan ada 2 partai juga yang mengusung perpanjangan periode. Artinya KIB itu menutup, Mas Riko itu sudah menutup adanya wacana 3 periode atau perpanjangan karena sudah ada Pak Arwani di situ. Bersama teman-teman KIB. Jadi menurut Anda nggak mungkin tuh 3 periode atau perpanjangan nggak mungkin tuh ya?
Sudah, karena sudah ditutup sama KIB kan. Iya, kan Anda sempat ini, Anda sempat kan PKB sempat, termasuk Anda Bung Jazil juga sempat kemudian menyuarakan soal ini. Jadi Anda pribadi juga sudah menutup buku. Saya mau tanya dulu konfirmasi soal itu, perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan? Ya tentu kan semua itu kan berdasarkan fakta-fakta realitas politik yang berkembang. Gitu. Saya tanya pribadi Anda sekarang untuk MPR. Yang kemarin, kenapa? Saya tanya pribadi Anda untuk MPR, kan Anda pimpinan MPR. Ya, di MPR memang memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang. Ya. Dan di situ tidak ada kapan waktunya. Yang penting ada partai yang menyampaikan usulan perubahan disertai dengan alasan disampaikan secara tertulis, kemudian itu diterima oleh pimpinan, diadakan rapat itu. Oke, artinya masih bisa. Ini masih ngayu nih jawabannya nih. Partai-partai politik. Iya, artinya masih bisa, masih terbuka kemungkinan dong. Bukan. Pak Iman kan tanya soal konstitusi. Konstitusi Indonesia terbuka untuk amandemen. Iya, oke, baik. Gitu. Baik, jadi tidak ada yang tutup. Kenapa? Karena ada pasal 37 yang menjelaskan bahwa MPR memiliki, yang di situ intinya MPR memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang. Undang-undang dasar, baik. Gitu. Iya, baik. Nah inilah yang kemudian KIB ini menurut saya kembali kepada tema ya. Ya. Kalau kita bicara elektoral para ketua umum, maka Gus Muhaimin tidak jelek-jelek amat elektoralnya. Begitu. Nah, asal partai-partai yang bergabung itu memutuskan yang mencalonkan adalah para ketua umum, presidennya, wakil presidennya. Nah ini kan lebih fair. Karena apa? Karena sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Aneh jika tidak mengusung calon ketua umumnya. Nah, makanya saya sepakat, terima kasih sama Gus Arwani ini yang membuka untuk berbicara seperti itu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya gabung dulu deh soal capres nanti bisa ngopi-ngopi. Jawabannya apa Bung Jazil? Ya saya tunggu nanti ngopi-ngopinya. Kapan, di mana Pak Arwani? Karena ini sama-sama hijaunya, warnanya sama-sama hijaunya, kopinya mungkin sama, Arabica atau kopi yang mana, nanti kita suguhkan bersama. Di ruang yang dingin, kata Pak Arwani. Saya siapkan nanti mana ruangannya. Yang penting, partai-partai politik memiliki kesepahaman yang sama. Bahwa Pilpres 2024 ini momentum bagi bangkitnya partai politik. Iya, ini lumayan agak terputus suaranya. Saya pikir itu pesannya Gus Muhaimin. Kenapa Mas Gus Muhaimin menekan itu? Baik, agak terputus tadi suaranya. Terima kasih Bung Jazil. Terakhir Bung Arwani. Jadi ini tunggu-tungguan, ditunggu ngopinya, ditunggu gabungnya. Mana yang duluan nggak tahu, tapi yang jelas terbuka. Ya, jadi kita memahami komunikasi yang dibangun oleh partai politik lain di luar kami, PAN dan Golkar ya. Ada memang beberapa yang membangun komunikasi dan kita tahu bahwa PKB cukup aktif ya berkomunikasi dengan partai-partai politik lain di luar KIB. Saya kira memang wajar jika ketua umum itu mencalonkan. Walaupun sejarahnya memang beberapa koalisi termasuk yang diikuti PKB belum pernah mencalonkan ketua umum ya beberapa kali kesempatan itu. Apakah 2024 akan mencalonkan atau tidak? Tentu ini menjadi pertanyaan. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tergantung nanti koalisi, termasuk PKB juga harus berkoalisi. Baik. Dan oleh karena itulah kami cepat atau lambat memahami harus koalisi. Jadi mempersiapkan dari sekarang saya kira juga lebih baik. Kemungkinan nanti akan ada 3 koalisi. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah PDIP dan Gerindra. Kemudian KIB. KIB itu adalah Golkar, PAN, P3, nanti apakah PKB masuk tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah PDIP bisa sendiri itu Mas. PDIP bisa sendiri, betul. PDIP bisa nanti kita akan dilihat nanti apakah Gerindra masuk atau tidak. Meskipun sekarang masih mesra-mesranya. Nggak tahu nanti di ujung seperti apa. Begitu ya Bung Riko ya. Baik. Dan yang ketiga adalah Nasdem, Demokrat dan PKS. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tentu selama bulan-bulan ke depan ini akan semakin intens komunikasinya dan ini menunjukkan bahwa 2022 ini sudah masuk ke tahun politik. Terima kasih Bung Riko Marbun dari peneliti Median.
kemudian Bung Arwani Tomafi dari P3, dan Bung Jazilul Fawait dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.